Coli sekali, coli 2 kali, coli 3 kali, coli sampai 100 kali, Anda tidak akan puas. Lu tahu nggak, sebenarnya banyak dari cowok di luar sana yang hidupnya perlahan hancur. Bukan karena narkoba ataupun kriminal, tapi karena satu kebiasaan kecil yang lu lakuin di setiap harinya. Bisa saat lu sendiri, saat lu bosan, atau karena cuma iseng doang. Kebiasaan ini yaitu PMO. Bagi lu yang belum tahu, PMO adalah singkatan dari pornografi, masturbasi, dan orgasme. Istilah ini seringkali digunain untuk menggambarkan suatu aktivitas seksual yang melibatkan menonton pornografi, melakukan masturbasi, dan mencapai orgasme. Kegiatan PMO seringkali dianggap normal oleh sebagian besar orang. Kalau lu pikir PMO ini cuma buat hiburan sesaat doang, tanpa ada akibatnya, lu salah besar. Meskipun topik PMO ini seringkali dianggap tabu, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kebiasaan PMO, terutama yang udah di fase kecanduan, sangatlah berbahaya. Kebiasaan yang lu anggap remeh, yang lu lakuin berulang kali ini, bisa memberikan dampak negatif pada gangguan kesehatan mental, fisik, bahkan gangguan hubungan sosial. Gua nggak peduli latar belakang lu apa, tingkat pendidikan lu, dan seberapa beriman diri lu. Kalau lu masih kecanduan PMO dan ada niat buat keluar dari kondisi ini video buat lu. So, tonton videonya sampai habis. Lu pernah mikir nggak, kenapa PMO ini bisa bikin seseorang segitu kecanduannya? Jawabannya adalah karena konten dewasa yang lu tonton menyebabkan perubahan zat kimia pada otak lu. Otak melepaskan dopamin dalam jumlah besar saat lu PMO, di mana hormon dopamin ini berperan buat ngasih rasa senang dan bahagia ke usernya, yang lama-kelamaan buat lu ketagihan. Ketagihan ini bisa mengganggu kegiatan lu dalam bekerja ataupun belajar. Lu bakal sulit fokus terhadap suatu hal yang lu kerjain. Sekarang gua tanya, kapan terakhir lu bisa fokus ngerjain sesuatu sampai kelar tanpa mikirin hal mesum di tengah jalan? Kapan terakhir lu ngobrol sama cewek tanpa mikirin dia cakep nggak kalau nggak pakai baju? Dan kapan terakhir lu tidur dengan tenang tanpa onani dulu sebelumnya? Secara nggak sadar, lu udah kehilangan semua itu karena PMO. Dan ironisnya, lu rela tukar kehidupan lu sama kesenangan sesaat itu. Selanjutnya, PMO juga bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan fisik, seperti kelelahan kronis. Ngelakuin kegiatan PMO terlalu sering bisa nguras energi lu dan menyebabkan badan lu mudah capek. Yang seharusnya energi ini bisa lu pakai buat produktivitas, malah habis secara sia-sia karena dampak PMO. Keseharian lu bakal habis sama rebahan doang. Karena gabut, lu jadi scroll media sosial buat sengaja cari konten cewek-cewek seksi. Nah, lu jadi segapung lagi, terus onani, terus nyesel. Dan parahnya, besok lu bakal lakuin hal yang sama lagi. Ini tuh udah kayak lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Kalau dari sampai tingkat yang ekstrim, PMO ini bisa menimbulkan masalah seksual pada cowok, di mana kebiasaan onani berlebihan bisa menyebabkan disfungsi ereksi alias otong lu jadi susah berdiri, atau dalam beberapa kasus bisa menyebabkan kesulitan untuk mencapai orgasme saat berhubungan dengan pasangan. Menurut The American Journal of Mental Health pada tahun 2018, penggunaan pornografi yang berlebihan dapat mempengaruhi fungsi seksual dan kepuasan dalam hubungan nyata. Faktanya, adegan di film dewasa itu hampir 90%-nya fake, alias nggak kayak di dunia nyata. Dan ini bisa jadi masalah ketika lu mulai membandingkan pemain film dewasa ini dengan pasangan lu. Setiap kali lu ada kesempatan buat PMO, lu bakal gelisah, jantung lu berdebar karena happy, otak lu berisik membayangkan ejakulasi. Di sini gua nggak menghakimi lu yang masih kecanduan PMO, karena gua tahu sulitnya keluar dari kecanduan ini, dan gua pernah ada di posisi itu juga. Sadar kalau ini salah tapi tetap dilakuin. Janji bakal tobat tapi besok diulangi lagi. Dan jadi pecundang di setiap harinya. Mau sampai kapan lu begini terus? Sampai bulan depan, tahun depan, atau sampai lu nikah? Gua kasih tahu fakta pahitnya. Kalau nikah nggak bisa sembuhin PMO. Lu bisa punya pasangan cewek tercantik di dunia, tapi kalau otak lu udah rusak gara-gara PMO, lu bakal cari sensasi lain. Lu nggak bakal puas sama pasangan lu, karena PMO ngajarin lu buat selingkuh. Untuk keluar dari kecanduan ini memanglah nggak mudah, tapi bukan berarti mustahil buat dilakuin. Sama kayak kecanduan lainnya, butuh usaha dan waktu buat sembuh. Gua percaya lu pasti bisa keluar dari kecanduan ini. Bukan besok, minggu depan, atau bulan depan, tapi sekarang. Sekaranglah saatnya lu beraniin diri buat ninggalin PMO ini. PMO yang udah ngambil semangat dan waktu hidup lu hanya demi kenikmatan sesaat.
Kalau lu merasa kebiasaan PMO ini terus mengganggu hidup lu dan pengen berubah, lu perlu sadari kalau udah banyak orang yang berhasil keluar dari kebiasaan ini, dan lu juga pasti bisa. Kuncinya nggak cuma sekedar niat, tapi juga strategi. Pertama, coba akui dulu kalau ini memang masalah buat lu. Nggak usah malu, yang penting berani jujur sama diri sendiri. Setelah itu, tetapkan niat yang kuat buat sembuh. Janji sama diri sendiri kalau lu bakalan keluar dari kecanduan ini. Selanjutnya, kenali pemicunya. Coba cari tahu sebenarnya apa yang bisa ngebuat lu PMO. Apa karena stres, bosan, atau kesepian? Setelah tahu jawabannya, lu bisa cari kegiatan penggantinya. Misal, kalau lu biasanya buka situs dewasa pas malam hari sendirian, coba ganti dengan nonton series atau ngobrol sama teman. Pokoknya, alihkan perhatian ke hal lain yang bikin lu nggak kepikiran buat PMO. Terus, jangan lupa buat mempersulit akses ke konten tersebut. Pasang aplikasi pemblokir situs, unfollow akun-akun yang bikin lu tergoda, atau simpan ponsel lu jauh-jauh dari jangkauan sewaktu tidur. Semakin ribet, semakin kecil kemungkinan lu untuk ngelakuinnya. Yang gak kalah penting, cari kegiatan positif buat nge-charge energi lu. Olahraga bisa jadi salah satu cara terbaik buat bisa bikin badan lu lebih segar dan ngurangi depresi akibat bekas kecanduan PMO. Kalau suatu hari lu kambuh terus onani lagi, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Gagal itu wajar dalam proses perubahan. Yang penting, evaluasi kenapa bisa kambuh, lalu perbaiki strateginya. Terakhir, cari dukungan. Entah itu dari teman dekat, komunitas positif, atau bahkan konsultasi ke psikolog kalau emang butuh. Lu nggak harus jalanin ini sendirian. Ingat, tujuan akhirnya bukan cuma buat berhenti PMO, tapi juga membangun kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Buat lu yang udah berhasil keluar dari kecanduan PMO ini, mungkin lu bisa kasih saran buat teman-teman lain di luar sana yang sedang berjuang buat keluar dari kecanduan ini. Coba lu bisa tulis di kolom komentar. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat!